Aduh, Golden Rod patahkah? patahkah? Wah. Tapi kan kita juga udah tahu ya data dari CFU tadi kalau apabila dia berada di blue side sekitar 60%-an ya. Besar. Ya. Besar loh. Ya. Di tim fight-nya mereka unggul sih Iya. tadi. Datanya kalau untuk dari SRG 90% mereka menang di best of 3. Iya. Sementara kalau ada di blue side tadi datanya adalah dari CFU mereka 60%-an tuh. Tapi selangkah lebih dekat loh. Selangkah lebih dekat. Selangkah lebih dekat dan ini benar-benar Hmm. penentuannya sekarang. Wow. Waduh. 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 Nah yang susah tadi di kill itu waduhnya. Ngebayangin time lama banget ya. Tebal banget gitu kan. Badannya panjang banget itu. Kayak barnya kan kok gak habis gitu kan. Terus waktu tumbang selesai yang lainnya juga lagi kacau-kacau nih semua. Iya. Detektifnya ternyata Iya. main. Tadi WON sebenarnya udah berhasil diamankan ataupun berhasil dikeluarkan juga oleh Innocent-nya kan. Cuman kan yang masuk damage-nya Zas. Iya. Magicnya yang masuk. Diem dia. Minggir lu WON gitu. Ah. Terus yang terakhir juga Zaz ya kalau gak salah dapat triple kill ya. Iya. Oke, dan ini dia untuk item-item dari CFU ya. Aku lebih penasaran Windtalker. Kau udah dibeli tadi Windtalker-nya. Terus yang kedua langsung ke Langsung ke Golden Staff. Ganti. Langsung ganti. Ganti. Text fit menang sih untuk CFU. Cukup intens. Tapi dari goldnya ternyata Innocent masih cukup kaya loh. Masih di atas sing goldnya ya. Tapi bicara soal team fight, CFU kuat banget. Iya. Dan ternyata pilihan Zaz ini menjadi pilihan yang cukup bagus. Baik om. Iya, karena ketika semuanya lagi team fight di sana, ada Dominatornya tuh, gapuranya di situ tuh. Siapa yang mau pindahin nih? Selama menyambut tahun baru udah ada tulisan di situ. Jangan. Gapuranya. Harusnya digabung dengan Poveus. Iya. Wah. Sama-sama mau gapura. Tapi ini adalah item-item yang sudah digunakan oleh masing-masing player ya. Kan Innocent tadi ya di last fight-nya kita udah melihat sama Iya. ada WON tadi keluarkan Iya. tapi balik lagi. Itu magic damage. Magic damage yang masuk dari Zilla yang menyelesaikan semuanya. Yap, dan ini untuk emblem-emblem yang bakal kita lihat bersama-sama teman-temannya. Oh, terus dia punya Sky Pierce juga kan tadi. Main membantu lah itu Sky Pierce ternyata. Nah ini basic common ya, sama-sama basic common buat kedua gold laner. Dari chipnya nih ternyata, buat Yumsnya. Berarti setupnya chip tadi patah berarti. Ya. Kayak ada beberapa setup yang bagus, tapi ada juga beberapa yang gak terlalu bagus. Dan yang gak terlalu bagus ini, yang ternyata menguntungkan CFU. Betul. Dan detektif juga tadi bisa dibilang kayak lifestyle-nya gede banget om ya. Iya. Segede-gedenya lifestyle tadi loh. Set balik Set lagi. naiknya itu loh. Soul save. Belum lagi mungkin terbantu dengan revitalize yang di dalam masih tercover dari area revitalize yang dimiliki oleh Wadu itu sendiri. Tapi Wadu juga Ya, luar biasa. hancur ini badannya. Coba kita lihat nih damage taken. Pasti paling besar dia. 112.000. Iya. Wah, tapi Hilda 125.000. Wah, lebih wah lagi. Cuman bedanya jelas kalau Wadu ini ada efek slow, ya kan area juga ya, area Iya. effect kan. Kalau Hilda ini cuma single target. Jadi single targetnya juga kalau mau ke Zizinya sembunyi. Dia masuk ke dalam nih, jadi lumayan sulit kan. Terus kalau mau target yang lainnya susah juga sih. Iya, Apalagi targetnya dia. Opi juga berapa kali tadi berhasil melempar kan gitu. Untuk dari keramik, jadi keramik udah kena duluan gitu. Meskipun sempat bisa ada stiker-stiker juga sih. Iya. Dan Sekis di sini ini targetnya ke belakang mau incer Z ya balik lagi masuk lagi Dominator. Jadi gak terlalu gampang ya buat menangkap mid lanernya. Apalagi kan kita tahu nih si Zaz juga adalah salah satu hero yang bisa melawan Pick of Strat. Ya. Karena dia memang kuat banget di sana. MVP by GoPay kita akan jatuh ke tangan Suyo, detektif. Nah, aman. Tumben bener. Bener, ore. Kita takut aja nanti waduh deh keluar. Kalau keluar waduh. Waduh, tapi ya dia memang layak lah untuk menjadi MVP jelas ya. Karena yang terakhir tadi beli golden stuff. Ya. Tuh udah jual itu apalagi nih. Jual ya. Dapat akhirnya. Golden stuff, Windtalker itu semuanya 2 item yang dibeli di akhir-akhir tadi. Dan Opi juga hari ini menunjukkan bagaimana ya dia sebagai roamer yang baik pada akhirnya bisa menemukan dan juga menciptakan momentum-momentum yang banyak gitu loh. Yep. Ya kalau emang berkaca dari 2 hari yang lalu berarti. 2 hari yang lalu waduh. Berbanding terbalik om tadi dengan tadi mainnya. Benar-benar berbanding terbalik. Berarti waktu mereka lawan tim Spirit ya. Iya. Hancur ya mereka. Hancur. Tapi hancur mereka karena salahnya mereka sendiri juga Iya. gitu loh. Jadi keputusan-keputusannya, pergerakan-pergerakannya dan ini ada highlightnya. Ya, ini dia untuk MVP highlight kita ya. Dimana terlalu dalam sih untuk aksi yang dilakukan oleh SR.
Kelihatan dari early-nya ya ini ada satu yang selamat tadi, Innocent yang masih selamat juga. Tapi kalau diulang berulang kali juga gak bagus ya sebenarnya ya. Nah ini dia, cuma udah bagus di sini kalau nggak salah. Atau saya salah ya, bukan yang ini ya. Oh ya bukan yang ini. Tapi ada momen dimana ya Innocent bisa masuk Blessing Duet balik lagi ke atas, itu bagus tadi menurut gue ya. Tapi teamfight yang terlalu panjang sih. Yang sempet dilawan tuh, lihat waduhnya aja gak tumbang-tumbang. Pegang Revitulas dikerubungin berapa orang. Nah ini nih Terus Innocent ngejar Z. Nah ini karena Innocentnya ngejar Z, akhirnya yang di sini terbuka gitu loh. Si detektifnya lihat main kiting aja dari belakang, masuk lagi pakai Blade Surge-nya, Soul Saver-nya. Dan itu ada advantage di sana yang bisa didapetin dengan CFU game. Itu Innocent capek banget ngejar-ngejar Z. Iya makanya kejar-kejar. Digocek-gocek. Nah ini last team fight ya. Detektifnya nih. Nonton detektif aja nih berarti. Awalnya udah bagus awalnya. Tiba-tiba Z-nya berubah gak? Winter dia. Dia winter dulu. Terus anakannya yang kecil loh. Iya. Itu sakit loh lihat anakannya kecil. Satu, dua. Tuh lihat anakannya yang dapat Sky Pierce. Walaupun Z-nya sudah. Best of 3 90% win rate. Nah, sisa satu game terakhir nih. Sisa satu game di CFU harus bisa memperlihatkan permainan mereka di game yang pertama. Ya. Di game yang pertama. Dan ini yang SRG mereka benar-benar respect band loh. Kayak mereka ngebandnya Zaz. Mereka ngebandnya Chi. Iya, respect. Yap, Zaznya sih yang penting. Terlalu merepotkan. Yap. Langsung hilangin. Dan berhasil strategi mereka. Fail deh tadi juga gak ada yang bisa nyentuh dia. Gak ada yang bisa sama sekali untuk nabrakin Caravel. Ya udah. Yap, karena keramnya juga dari tadi jalan terus. Dia join kan. Dia kayaknya cuma butuh satu item, dia cuma 5 menit awal terus join. Team fight. Di belakangnya cuma support aja Stormy-nya tadi di Ini belakang. Moskov baru yang ini nih, baru ikut team fight-nya nih. Yang terakhir ya? Iya. Dan itu pun masih gagal gitu loh. Karena Iya. udah terlambat juga untuk mereka. Masuk satu persatu tadi dari Wadu dan juga OP-nya. Udah selesai. Yap, susah tadi. Apalagi kombinasi kan Matilda Alpha yang dibawakan. Terbang-terbang semuanya nih. Mau target yang mana? Gak ada yang bisa ditargetkan. Innocent tadi dikejar gak bisa. Ya, ini dia balas tampil kita. Game yang kedua ya, 11-0. Ini gak ada balas ya, tanpa balas sama sekali. Tanpa balas sama sekali. Yap. Di bawah 15 menit ya, dari game time-nya memang cukup cepat sebenarnya. Bentar, kalau kita notice yang paling jauh di mana ya? Waduh, nah ini nih EXP-nya yang sekarang kelihatan beda. Karena gold gap-nya hampir 2 kali lipat juga 9.400 kan. 5.000 gold. Ini lumayan jauh sebenarnya dan memang lebih aktif kelihatan bagaimana Kram yang dari tadi selalu bisa berjalan mengcover buat si Stormy-nya. Yang akhirnya membuat Stormy ini ya ada ruang gerak buat dia. Dia nggak perlu lagi untuk build item-item ya, misalnya dari defense itemnya. Tapi udah full damage aja. Itu bahkan item mahal ada Holy Crystal di sana kan. Item termahal buat mage ada. Akhirnya ya ada 2-1 pertama di hari ini. 2-1 pertama ya bener juga ya. Oke. Dan Stormy ini ya bukan basic command emblem tapi dengan emblem mage, agility dan weapon master yang dipakai. Tuh, sorry ada mage dan juga lethal ignition. Tapi Yomsnya 100% kill participation. 0-0-11 ada di mana-mana dia. Serem sih memang Matilda kan ya. Standar Matilda lah. Terus apa lagi? Emblem fighter berarti buat Sekis. Oke. Dan basic command masih dengan kedua marksman kita. Oke, kita lihat saya bagaimana post gamenya, bagaimana kehancuran dan juga penderitaan yang dilakukan, yang diberikan oleh SRG kepada Shefu. Buset deh. Wah ini sangat menderita sekali ya ini. Turtle 3, Lord 2. Ini udah jadi jaminan buat SRG tadi. Mereka sangat-sangat matang juga. Dan bahkan punishment untuk OP bersama dengan Wadu. Ini banyak sekali menelan damage. Yang kalau kita lihat untuk damage-nya sendiri sebenarnya ya merata nih buat SRG. Damage output-nya merata sedangkan CFU mereka nggak bisa memberikan damage karena sangat minimalis ya. Sing 25.000. Maksimal mereka di 25.000. Bahkan detektif dengan Joy yang bisa mengejar Stormy-nya gak bisa ngejar. Hanya 18.000 poin damage saja yang bisa dihantarkan dan itu tidak cukup teman-teman ya. MVP. Sulit. MVP. Yums Apa ya? Yums. Aku Yums kan? Innocent. Oh Innocent. Yums atau Innocent. Atau Stormy. Iya, Stormy. Fail. Fail. Kita yang fail maksudnya. Kita yang fail. Tempatnya salah.
Hasil Stormy menggunakan fail-nya ya. Iya, fail yang keluar ya. Belum fail. Belum fail ini. Cuman ini udah bisa menjadi catatan untuk SRG sendiri. Bagi lawan-lawannya nanti. Mana tahu kalau lolos. Iya. Ada failnya, hati-hati ya. Ya, failnya udah masuk lagi nih buku catatan nih. Ya ilah. Kebuka di satu nih. Tapi mereka butuh kan tadi memang game terakhir, game penentuan juga buat SRG ya. Tapi satu sama nih skor, membuktikan memang secara mental meskipun mereka under pressure, mereka hampir terpeleset misalnya keluar dari Swiss stage, mereka masih bertahan nih. Satu sama dan bahkan di game yang kedua tadi. Tidak ada nafas dan ruang gerak buat CFU. Dan mari kita lihat untuk MVP highlight game yang kedua nih. Team fight demi team fight yang terjadi dan selalu dipaksakan oleh SRG. Jadi sangat-sangat sulit ya untuk melihat bagaimana kondisi yang terjadi juga nih. Karena setiap kali ada yang tertiup ya kena wind blow-nya. Wah, kayak hampir dipastikan itu pasti tumbang gitu loh. Lo lihat terbang ke atas sekali Vexana hilang. Tadi Moskovnya kena sekali terbang ke atas hilang. Baru masuk buset avatar dia sendirian tuh OP di situ tuh. Udah lah digebukin. Benar, meskipun ya memang di sini Holy Crystal cuma jadi item pelengkap ya Long ya. Kayak menjadi terakhir sekali tadi buat Holy Crystalnya. Kayak gak terlalu impactful juga, tapi lumayan besar sebenarnya. Untuk damage yang sudah disumbangsihkan oleh Stormy. Dan akhirnya mereka punya jawaban juga untuk hero tebal. Ya mereka butuh hero yang bisa melakukan penetration ya. Wah gokil. Luar biasa SRG. Luar biasa SRG. Luar biasa. Mereka masih menunjukkan bagaimana ini loh, ini yang membuat sebuah tim itu kuat juga gitu. Bukan hanya karena mereka tertekan lalu mereka harus kalah, enggak. Mereka tertekan tapi mereka masih punya celah untuk ngebalikin momentum itu gitu loh. Dan semuanya datang dari satu buah Spear of Destruction. Spear of Destruction. Karena tadi Sekisnya juga kan kayak maju terus mundur lagi kayak ngelihat dulu keadaan nih. Wah SP sisa segini mungkin kelihatan dari ini aja udah dihajar sama Innocent. Selesai. Tapi itu bisa jadi clip of the day sih. Clip of the day itu bagus banget. Iya. Luar biasa, good game, well play juga untuk CFU, di mana CFU berarti tidak akan melanjutkan lagi dan CFU harus gugur. Sementara Malaysia juga akan mengirimkan 2 perwakilannya untuk di knockout. Iya. Wow. Keunggulan awal SRG bisa ditekan dengan CFU. Dan juga sekali lagi nih teman-teman ya, keep respect yang ada di kolom komen. Betul. Daripada harus ngata-ngatain regional lain, apa sih yang kalian dapatkan dari itu gitu loh. Karena dari tadi yang gua pantau adalah apabila SRG lagi kalah, kalian ngata-ngatain SRG bot lah, inilah, itulah, bla 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 lah, inilah, rasain kalah bla bla. Tapi sekalinya SRG menang, kalian nggak malah ngatain settingan. Ayo keep respect lah, tunjukkan kalau regional kita tuh regional yang baik. Ya, netizen-netizennya baik. Komunitasnya baik. Kalau kayak gini lah, elu yang bikin malu regional kita. Ya ngata-ngatain tim bikin malu, elu ngaca. Sabar. Gak bisa, mana bikin malu jadinya gitu loh. Aneh aja. Tapi wow. Itu sih satu momen di mana waktu Spear of Destruction. Karena kalau nggak salah yang di belakangnya yang kena duluan tuh tadi loh. Iya. Kena piercing shotnya si Moskow. Iya jadi kan itu SP dikit-dikit. Iya makanya. Lempar sekali udah kena. Mati. Lempar lagi udah. Selesai gitu loh. Jadi emang kayak wah momentumnya pas banget sih. Yap, memang jalannya lah buat SRG ya. Buat bisa menang tadi. Ya udah kalau gitu untuk sekarang kita akan mendengarkan bagaimana interview dan juga final bow. His appearance, the Sharks are able to make the Giants bleed, showing the whole world what the MLBB Cambodian scene is made of. Guys, you guys were amazing. The Malaysian crowd agrees. Unfortunately, your quest to be greater than ever ends here. But fret not, this loss is just a setback. The entire world is looking for your comeback next year. CFU Gaming, you may give your final bow in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, CFU Gaming. Thank you very much. Thank you so much. They put up an amazing fight. The last team to be going to the knockouts. The team still achieving the golden road or is looking to achieve the golden road. Guys, give it up for Selangor Red Giants. Coach Arcadia and Ozora Vecchi. Anywhere. Hello coaches, how are you feeling? Good. Were you guys nervous just now? Honestly, I was super nervous. That game was intense. How was it like backstage?
I think it was a roller coaster of emotions. Like, because game 1, it was so intense. Game 2, it was one-sided. Game 3, we got the lead, but apparently they were able to come back. But we thought that they were about to end already. Then suddenly, we're the one who's gonna end the game. So it's a roller coaster of emotions. Yes, Coach just mentioned it being a roller coaster of emotion. Now, Becky, we know that this was a make it or break it series, am I right? How did you guys as coaches manage to handle your mental and the state of everyone else in the player room? I believe my players all have strong mental. Actually, we have this pressure for many moments, and then I just want to say that this is best of 3. We are the best in best of 3, so Wow, you are the best in best of 3s. Now, going on forward, knockout stages are best of 3. So is that you saying you're confident for that? yeah, we are confident doing better in the tournaments, and then we will definitely keep improving. All right, we like that. Just now, the crowd was super crazy. But what was crazier was the Veil on the second pick. Coach Ark, maybe you can shed some light. Why did you guys decide to pick Veil just now? Because it's very rare to see Veil in the pro scene. Because that game, Stormy wants to try something new. He said, Coach, I'm already bored with Balen. You always pick me Balen. So he said, Coach, let's try this hero. And actually, he's one of the heroes that, part of his hero pool. Actually, Stormy is one of the mage that have a deep hero pool. So there are a lot of heroes to watch out for him. I see. So is that a sign that actually we'll be seeing much more heroes in the mid lane from Stormy? That's a sign? That's a clue? Yes. Okay, now honestly, that Veil pick we were discussing backstage, I was telling them, I said, I think that's their $1 million pick for the second game. I think that Veil was like your MSC run as well. The Roger, you know, the players are just like, Coach, give me this. So I think the coaches did a really good job on trusting your players. Now, Becky, we know that the Swiss stage, you guys experienced so many ups and downs, right? How would you rate your performance this game? This match specifically, your do or die match? This game, in the last game, in the last pick as well, I told Innocent, we are gonna give you these 2 heroes, pick that one, that's gonna carry us to the KO stage. And then he did. He really did. He made the promise and then he executed it. I see. So you gave him a choice of 2 heroes and then he picked from there. Okay, you know what? The boys and their $1 million picks, especially when it's a very crucial moment, I feel like it does come up, you know, because sometimes maybe it's, I don't know, maybe it's because of the pressure. Sometimes the coaches can't really see the bigger picture too. It's really important that they have an open communication. Now, Coach Ark, maybe a final word because the entire Malaysia is celebrating today. 2 Malaysian teams has made it to the knockout stages. Anything you want to say? Okay. First of all, thank you for everyone that went here to support us. And also, props also to all the teams that joined the Swiss stage. I think this MC is really competitive. So I want to give props also to all of those teams. And then to all the fans, thank you so much. I know our Swiss stage was not smooth sailing, and a lot of people, Coach, please ban Bruno. Please ban Bruno. So just want to say thank you guys. Without your support, we won't be able to make it to the knockout stage. So going to the knockout stage, we're promised that we're gonna give our best. So thank you so much. Thank you guys. Thank you very much to Coach Ark and Becky. Promises has been made for the Malaysian team heading on to the knockout stage. So before we wrap up our Swiss Jaw, let's throw it back to the panel to break down what happened in this amazing match up against CFU Gaming. Congratulations ya teman-teman ya. Congratulations teman-teman dari SRG. Nikmatin lah perayaannya dulu ya kan. Benar. Mereka lolos ke knockout dan juga good game well play untuk CFU. Sedikit lagi dan mereka gagal. Lagi dan lagi, belum ada 5 menit tadi kita ngomong. Biasanya Yang dapat Lord. selama dari Swiss round ini ya teman-teman ya. Biasanya yang dapat Lord, mereka bikin kesalahan Om. Yap. Dan tadi wah itu fatal banget sih. Tadi batal banget. Bisa dibilang sebenarnya mereka punya. Sebenarnya nggak fatal-fatal banget juga Om ya. Mereka juga dalam proses untuk balik kan. Yap. Tapi Spear of Destruction tidak mengizinkan itu semuanya. Belum lagi dengan SP mereka yang sisa. Yelah. Sebar-sebar gitu. Satu bar. Dan akhirnya ya dimakan semua, maniaknya ada, diambil Innocent tadi. Set. Moskov loh. Iya. Jadi, Tapi tadi coba lihat.
Tigrilnya itu masuk udah sampai dalam banget. Masuk yang di area bawah tadi yang tepat pada depan base turretnya udah berhasil dihajar. Yap. Kena tuh tadi bersama dengan Kram. Wah, Yap, tapi kita akan melihat untuk item dari game yang ketiga ya. Dimana ternyata memang ya secara mentalitas ini cukup berbicara juga. Eksekusi dari SRG yang memenangkan mereka nih. Team wipe di momen yang terakhir tadi 7-13 berarti 7-8 tadi sebenarnya buat Korea juga. Oke. Singnya udah jadi, tapi Innocent juga jadi. Jadi sama-sama kuat lah kita bisa bilang untuk kedua marksman-nya. Mungkin kalau kita bisa highlight sebenarnya ini ada di kedua roamernya ya. Kayak dari OP, ya OP bisa nih memberikan damage-nya dia dengan Khalid-nya misalnya. Tapi lack of crowd control saya bisa bilang untuk CFU. Jadi pilihannya sebenarnya ini apakah Z akan mengambil implosion atau dengan real world manipulation juga. ya. Tadi 2 real world manipulation kan yang terakhir di last fight-nya. Tapi setelahnya selesai semuanya. Yap, habis ya. Dan detektif masih tetap bagus juga sebenarnya dengan Suyo yang pakai dengan dia ya tadi. Masih cukup bisa memberikan pukulan balasan lah ya. Meskipun memang secara keseluruhan ya ini Sing yang harus make a play tadi. Karena dia yang paling jadi dia yang paling bisa ngembalikin momentum semua. One udah oke parah sih tadi. Ya udah jadi juga one-one ya. Iya. Cuman ya sayangnya ada Win of Nature, ada Win Crown juga tadi buat yang terakhir ya. Tipis banget semuanya. Tinggal terbang atau emang lagi cooldown tadi itu aja. Lagi lompat-lompat kejar-kejar ya. Iya, Twitter iya. Moskop di belakang ngejar juga. Pilihannya ada 2 sih. Mundur gak sih tadi? Mundur ke area river sih tadi kayaknya ya. Kabur aja gitu. Iya, nggak usah kabur fight. aja udah. Coba buat defense dulu kan masih bisa daripada Iya. harus team wipe terus. Ya, Tapi udah. kalau dihajar 1 wave minion dan juga 3 hero kayaknya defense ngilu juga. Ya, coba aja ya, Coba aja dulu kali. daripada kayak begitu. Tapi ya itu ada pilihannya dan itu adalah hasil akhir yang kita dapatkan juga. Nah dari battle spellnya juga tadi Emblem Marksman nih buat 1-1. Terus juga menggunakan Weakness Finder ya. Sama-sama Master Assassin nih, sama-sama galak nih buat di laning. Ya. Tuh kedua marksman-nya. Dari Yums juga dengan full, ya hampir dengan full tank item juga. Dengan emblem tank yang dibawakan dengan dia. Nih, akhirnya Joy mendapatkan poin plus ya. Setelah 2 game berturut-turut kita melihat Joy-nya harus kalah dan waduh 107.000 damage. Dipegang dengan dia seorang diri. Dan Stormy, wih. Damage-nya didukung deh, disokong dengan Stormy dan juga Innocent. Tapi lebih ke Stormy memang. Gift-nya di sini yang selalu bisa real world manipulation ini tangkapnya juga banyak nih. Karena untuk efek dash-nya bakal maksa kan. Kalau gak ada flicker, kalau mau pakai purify kayaknya bakal susah. Apalagi kalau sampai Arcane Shade sudah dipakai dengan Z tadi. Dan mungkin itu sebabnya kita juga melihat bagaimana damage dari Z ini di sini gak terlalu besar. Karena dia mainnya benar-benar hati-hati aja. Dia main dari belakang, hati-hati, gak berani untuk show. Jadi ya hanya 13.000 loh. Damage yang disumbangkan dengan Z. Itu minimalis banget dibandingkan dengan 72.000. 2 kali ada penggunaan Valentina dengan Purify, 2 kali gagal deh harusnya. Kemarin gue juga nge-catchin ada self Valentina dengan Purify. Karena nggak jadinya. Kok banyak kamu gagal orang ya? Ya jadinya ini banget om. Kayak nanggung kan juga ya sulit dah pokoknya. Yep. Dan kita akan melihat statistik gold ya. Gold graph kita. Ini dia nih. Wih, naik turun ya. Ke bawah dulu tuh. Sampai menit ke berapa berarti? 6 lebih dikit ya dipegang dengan SRG. Satu momen tadi 2 poin kill buat Singnya langsung terbang ke atas itu tadi. Menit 9 ke atas. Dan lagi ini masih unggul 5.500. Satu team fight terakhir. Spire of Destruction. Membuat SRG langsung menyelesaikan perlawanan CSU. Fear of Destruction merubah segalanya memang. Satu aja loh. Masalahnya cuma 1 momen doang di sana. Iya. Gimana? Ya mungkin mereka coba berandai kayak. Coba itu miss. Wih. Kalau miss selamat tadi itu masih lanjut. Masih lanjut. Mereka jalan tadi bergerombol lagi semua. Iya kena semua makanya. Kena semua. Coba deh itu kalau kalian upload tuh pasti rame tuh. Iya. Bergerombol dua lah. Akhirnya kena Terus semua. kalau gak salah Wadu duluan yang tumbang tadi. Tankernya dulu. Kalau gak salah ya XP-nya ntar kita lihat pasti ada tuh. Slow. Dan ya SRG. Ini dia best of 3. Mereka adalah yang terbaik katanya. Tapi Yep. gak apa-apa ya. Di knockout stage best of 5 ada kok. Oke. Jadi ini dia statistik yang udah bisa kita berikan kepada kalian ya teman-teman ya. Total goldnya. Dan MVP-nya akan jatuh ke tangan siapa nih om? Yap, kita akan melihat untuk MVP. By GoPay kita Innocent. Innocent kah? Innocent. Innocent yakin kita nih. Yakin nih saya Ini nih. kalau gak Innocent thanks for watching nih gua. Selamat. Banyak No dead. tipuan nih. No No dead. dead. Ada dead. Horoscope nih.
Dan muncul lagi ya Moskov sekarang yang 3 item attack-nya ya sama lah. Marksman Trinity, imbuhannya itu ada Wind Talker, Wind of Nature, sama Melfigure. Sakit sih udah jual sepatu juga. Nih, yep. Keunggulan SRG ya. Dan cuma dari draftnya mereka nih unik. Tadi kan kalau kayak di interview bahasnya, oh kenapa kok ada Veil? Karena Stormy mau pakai. Iya. Iya. Karena memang itu adalah salah satu hero pool dia juga. Jadi pemahaman hero atau pool hero mid-nya luas. Enak kalau gitu. Jadi memang dia request jadi dikasih nih. Dikasih. Oh, ya boleh ya. Boleh. Pakai itu. Gamblingnya di situ ya, di Iya di game kedua tadi. Serem. Kalau di game pertama gue nggak problem tuh. Nah kita akan melihat untuk MVP highlight game ketiga tadi nih ya. Ini seru sih karena di early-nya masih dipegang dengan SRG nih. Sampai di sini masih dipegang banget ya buat SRG-nya. Tapi wow. Tiba-tiba Flicker dengan Raging Sandstorm mengubah segalanya. Iya, di sini kan terbang juga kan one-one ini. Yap. Kayak sampai bisa hit yang di bagian belakang juga kan 2-2 lah masih di sini. Masih oke kan buat Nah Red ini Hot. nih, pulang kan? Ini pulang semuanya kan. Tuh, lihat tuh. Nah ini belum masuk dulu kan, baru dia masuk sekarang. Kena tuh semua itu udah. Oh ya waduh tumbang dulu. Opi sih. Tuh. Detektifnya gagal untuk ngedapetin si Moskov. Oh gak ada ultinya. Gak ada ulti ya, masih ini ya. Tapi dia bisa, Gak ada ulti, bener. Gak ada ulti. tapi bisa pulang loh. Bisa pulang tapi. Bisa pulang.